Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Aksan Fitur Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain awal proposal penelitian. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, proses pertama yang harus ditempuh adalah mencari permasalahan, sebab kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas masalahnya. Tanpa ada masalah maka tidak akan ada penilaian, atau non-problem no basic. Karenanya masalah penelitian merupakan ruh atau nyawa dari setiap upaya penelitian. Dengan kata lain, tidak ada penelitian tanpa masalah. Namun bukan berarti semua masalah layak untuk diteliti, tetap beberapa masalah memang tidak layak untuk diteliti. Misalnya masalah personal yang tidak memiliki dampak terhadap masyarakat, contohnya kegalauan karena putus asa dan segalanya. Tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk memecah masalah, dengan kata lain menemukan penyebab, dampak, atau lebih baik lagi jika dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Pada topik kali ini kita akan membahas teknik untuk menggali masalah sebagai desain awal dari sebuah proposal penelitian. Yang pertama, penggalian masalah. Secara sederhana, masalah adalah kesenjangan atau gap atau apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi. Singkatnya, masalah adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya dunia akademik mewajibkan skripsi mahasiswa nihil dari plagiasi. Ini adalah harapan atau apa yang harus terjadi, namun faktanya masih banyak mahasiswa yang melakukan praktik plagiasi dalam skripsinya. Masalah ini yang kemudian akan dicari akar penyebabnya. Mengapa teori tersebut tidak efektif? Jika telah diketahui penyebabnya, maka solusi atas masalah tersebut dapat dicari dan ditemukan. Menurut Tatang M. Amri, permasalahan bisa muncul: yang pertama, kehidupan sehari-hari; kedua, pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat; ketiga, tulisan di media massa; keempat, hasil penelitian orang lain; kelima, teori atau konsep dari buku-buku jurnal; keenam, atau yang terakhir, 6, diskusi ilmiah dan sebagainya. Dalam menentukan masalah yang layak diteliti diperlukan pertimbangan khusus, karena bisa jadi ada masalah yang tidak layak untuk diteliti. Masalah bagi perkembangan ilmu dan kehidupan manusia secara operasional. Masalah yang diangkat tersebut juga bisa diteliti. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 menjelaskan ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masalah peneliti. Yang pertama, peneliti harus sesuai dengan minat peneliti. Kedua, penelitian dapat dilaksanakan baik dari rasionalisasi masalah, waktu, biaya, dan lokasi penelitian. Ketiga, tersedia faktor pendukung seperti data bisa dieksplor, dapat izin dari pihak berwenang. Dan yang terakhir atau keempat, hasil penelitian bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat, maupun sebagai kebijakan penguasa. Suharjono dalam Suharsini Arikunto tahun 2006 menambahkan bahwa penelitian harus memiliki prinsip apik, yakni singkatan dari kata asli, penting, ilmiah, dan konsisten. Asli artinya bukan tiruan dari karya orang lain, penting hasilnya bagi kehidupan masyarakat, ilmiah menggunakan teori dan konsep dan sistematika yang lazim digunakan dalam penelitian, dan terakhir konsisten artinya adanya keruntuhan proses dari awal hingga akhir. Yang kedua, jenis permasalahan. Seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling tidak ada 3 gejala. Yang pertama, menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, yang pertama itu problem untuk mengetahui status dan deskripsikan fenomena
Problem ini kemudian melahirkan penelitian deskripsi, service, historis, dan fisiologis. Yang kedua, problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian ini, perbedaan fenomena selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada. Yang ketiga, problem yang mencari hubungan antara dua fenomena. Di sini ada dua macam problem korelasi, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Jenis-jenis permasalahan tersebut, kata Suharsini, hanya dijadikan dasar dalam merumuskan judul penelitian. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui status sesuatu yang diteliti, seperti mengetahui keadaan mengenai apa, bagaimana, dan berapa banyak, sejauhnya mana, dan sebagainya. Maka penelitian ini bersifat deskriptif atau hanya menerangkan peristiwa. Tujuan lain penelitian adalah ingin membandingkan status dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian ingin membandingkan dua fenomena baik dari sisi kesamaan maupun perbedaannya. Tujuan terakhir adalah penelitian ingin mengetahui hubungan dua fenomena atau lebih, yaitu hubungan sejajar sebab akibat. Jenis penelitian ini sering disebut penelitian korelasi yang menurut Brock dan Gale memiliki banyak kesamaan dengan penelitian kausal kooperatif. Ketiga, merumuskan masalah dan judul. Setelah menentukan permasalahan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian tersebut secara singkat, jelas, padat, dan bentuk kalimat tanya. Ditinjau dari cakupan aspek-aspek yang terkait dengan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat dibedakan secara umum dan khusus. Menurut Ibnu Muqaddis Dasna tahun 2003, rumusan masalah umum menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh. Contohnya bagaimana pelaksanaan pendidikan di kampus 6 PGSD Bone pasca kebijakan Merdeka Belajar. Setelah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya ditetapkan judul penelitian yang tengah dikaji dalam bentuk bahasa yang operasional dan mudah dipahami. Judul penelitian yang lengkap menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 diharapkan mencakup antara lain: yang pertama, masalah atau topik yang diteliti; yang kedua, sifat dan jenis penelitian; yang ketiga, objek dan diteliti; keempat, subjek yang diteliti; kelima, lokasi daerah yang diteliti; yang terakhir atau yang keenam, tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Lalu bagaimana penulisan judul sebuah penelitian? Menurut Tatang M. Amrin tahun 1990 memberikan pedoman untuk dapat menulis judul penelitian dengan baik, antara lain: yang pertama, topik judul penelitian harus mencantumkan dalam judul. Judul penelitian harus jelas dan mudah dipahami. Judul penelitian tidak perlu dipuitis. Judul ditulis singkat dan dalam kalimat berita dalam satu kalimat. Judul ditulis secara logis, hindari menggunakan kata singkat, dan terakhir, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, yang keempat atau yang terakhir, menguraikan permasalahan. Hal yang cukup sulit mengawali dalam penulisan proposal adalah menulis latar belakang masalah dalam bab ini. Latar belakang memuat alasan penting dalam pemilihan masalah penelitian. Menurut Asurah Juliandi menjelaskan, isi dalam latar belakang antara lain: yang pertama, mengemukakan masalah-masalah atau gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel di dalam judul, yang diawali dengan masalah-masalah variabel terikat, yang lalu diikuti masalah-masalah variabel bebas. Yang kedua, masalah-masalah yang dikemukakan boleh didukung oleh dokumen perusahaan, dokumen media massa, hasil pengamatan, dan sangat baik jika didukung oleh referensi dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan
atau disertai secara teknis. Langkah-langkah penyusunan latar belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemukakan arti penting atau peranan penting manfaat dari variabel terikat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan atau pihak lain. Yang kedua, kemukakan gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel terikat tersebut. Dukung dengan dokumen hasil pengamatan, wawancara, atau angket yang telah diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan. Yang ketiga, kemukakan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi variabel terikat tersebut. Dukung dengan referensi dari buku teks atau jurnal. Yang keempat, pilih salah satu beberapa faktor tersebut yang dianggap paling penting untuk dijadikan variabel terikat dalam penelitian kita. Yang kelima, kemukakan gejala-gejala masalah dari setiap faktor yang sudah dipilih tersebut. Dukung dengan dokumen hasil pengamatan, wawancara, atau angket yang telah diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan. Oke, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.